Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iksan Subahan di channel IKNS Saham. Ya, seperti biasa kita akan mencoba membahas valuasi. Bagaimana valuasi suatu saham, bagaimana komposisi publik di saham tersebut, dan bagaimana dikatakan harga wajar suatu saham. Oke, sebelum saya membahas satu persatu, yang perlu teman-teman tahu di sini adalah nilai saham itu atau harga saham adalah harga pasar. Sedangkan book value per share itulah harga wajar suatu saham. Harga wajar dengan harga pasar adalah jelas beda. Harga wajar itu dihitung melalui equity atau modal suatu perusahaan. Sedangkan harga pasar ialah harga yang terjadi akibat jual beli saham di pasar. Terbentuknya harga pasar itu berdasarkan minat pembeli atau penjual dalam suatu emiten. Lantas, apa itu PBV? PBV itu ialah perbandingan harga pasar terhadap harga wajar saham. Jadi kalau PBV 1 dianggap masih sesuai dengan harga wajar saham. Sedangkan jika di atas 1 itu sudah melebihi dari harga wajar suatu saham. Oke ya, kira-kira paham ya? Oke, kita langsung aja analisa ini. Itu saham GZCO. GZCO itu ialah Gosco Plantation. Dalam setahun terakhir dia naik 266%, dalam 3 bulan terakhir juga naik 266%. Jadi dalam arti lain dalam 6 bulan terakhir dia sudah naik 266% dari harganya 50 ya. Dari harga 50 sudah naik ke 183 hari ini. Jadi naiknya sudah lumayan. Kita analisa dulu teknikal dalam 6 bulan terakhir. Dalam 6 bulan terakhir saya sudah bilang kemarin, dia break di atas 71, dia betul-betul breakout ini. Di atas 71 saya ada pernah bahas. Setelah itu sudah jarang saya bahas. Namun kalau sudah dipucuk begini berdasarkan teknikal, saya sudah kurang berani untuk membuat kesimpulan. Karena sahamnya betul-betul sudah naik signifikan, sudah 260%. Maksimal biasanya naik ya 400% ya. Tapi tergantung saham lagi. Teknikal ini koreksi sedikit bisa naik lagi, itu tergantung daripada kinerja saham. Oke, kita lanjut dengan komposisi publiknya. Berdasarkan komposisi publik masyarakat di sini, saham GZCO Gosco Plantation masih berada di 30%. Bagaimana valuasinya? Utangnya hampir sama dengan equity. Artinya utangnya udah 99% di sini. ROE-nya minus. Memang berdasarkan keuntungan dalam 4 tahun terakhir Gosco Plantation ini rugi. Ya. Namun berdasarkan valuasi dia masih di angka 1,1. Artinya harga sahamnya masih di harga wajar. Namun tahun ini, tahun kemarin dan tahun kemarin lagi sahamnya rugi. Berdasarkan analisa saya untuk valuasi saham ini untuk kita investasi dengan harga wajarnya itu sudah mencapai 1 di atas, ini sudah tidak bagus untuk kita investasikan. Namun kalau teman-teman ingin trading, kalau ilmu tradingnya jago ya silahkan. Semua risiko itu ditanggung oleh masing-masing. Oke, kita lanjut. Ada saham IPPE. Berdasarkan teknikal, dia sudah break lagi dari mana dia break? Ya, dari harga 1 bulan terakhir nih saya mau lihat 424,
ya. Artinya dia sudah break ini di, nggak bisa lihat ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini nggak bisa putar-putar ya. Sama juga nggak bisa putar-putar. Sorry. Jadi dia sudah break juga ini di dekat 480. Ada, kalau teman-teman bisa lihat itu di bawah angka 3Y itu ada harga yang sempat naik ya, lumayan. Ya itu baru 2 hari terakhir, harga 2 hari terakhir yang lalu ya. Berarti harga 2 terakhir di 460 ya. Di 460, dia sudah break dari 460. Bisa jadi dia kalau bisa bertahan di atas 460, dia bisa naik lebih tinggi ini. Bisa ke 500. Tadi sempat 500 tapi belum bisa break ya. Bagaimana profilnya? Profilnya masyarakatnya masih oke, 21%. Untuk investasi masih oke. Namun untuk PVV-nya, untuk PER-nya, untuk valuasi ini sudah tidak baik untuk investasi. Kenapa? Saya bilang itu PER-nya 838 kali. Jadi kalau untuk investasi di sini kita harus menunggu 838 tahun untuk balik modal. Berdasarkan keuntungan yang sekarang hanya Rp1 per tahun. Dengan PBV itu nilai wajarnya udah 9 kali dari nilai wajar. Walaupun harga pasarnya itu 480, namun dia sudah 9,5 kali dari harga yang wajar kita beli. DR-nya memang cukup rendah, 1,67%. Namun untuk saham yang belum mempunyai keuntungan yang maksimal hanya 1% di sini, itu menurut saya belum bagus untuk investasi. Tapi kalau teman-teman untuk suka dengan saham ini, ya silakan teman-teman cari di mana letak bagusnya saham ini. Saya hanya melihat bagus saham ini di DR. Yang kedua itu di komposisinya. Kalau di harganya itu sudah lumayan tinggi. Namun teman-teman perlu tahu atau perlu ingat, kalau kita investasi suatu saham itu fungsinya kita untuk memperoleh keuntungan, bukan untuk mencari kerugian. Oke. Jadi kita lanjut ya. Ada 2 saham IPPE tadi, IATA. IATA langsung saja saya nggak baca lagi teknikalnya, sedikit aja. Dia udah naik terlalu jauh ini. Dia sudah break dari 160 ke 200. Saham-saham yang sudah di pucuk ini saya agak rawan membahas teknikal. Berdasarkan publik ini sudah tidak baik lagi, 85%. Jadi kalau udah publik nggak baik, kalau menurut saya itu nggak usah dianalisa lebih lanjut. Udah stop aja di publik. Di publik ini komposisi saham publiknya besar, stop aja, nggak usah lagi kita analisa. Karena saham yang publiknya itu di atas 50%, udah 85% begini, sahamnya agak susah naiknya. Walaupun naik sebentar, ujung-ujungnya hanya naik sebentar sedikit dan bakal turun lagi. Kecuali mungkin bisa saja jika saham ini diambil atau diakumulasi lagi oleh suatu investor yang memang investornya betul-betul ingin menjadi pengendali dari saham ini. Begitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk ini saya tidak analisa lebih lanjut. Kita lanjut ke analisa yang di KFT. Berdasarkan di KFT kalau kita lihat ini sahamnya masih disupport. Masih disupport kali. Jadi kalau dia bisa menembus 130, tadi dia nggak bisa break dari 130. Kalau dia bisa break ini cukup bagus ya teman-teman. Kenapa dia bagus? Karena di 130 ini bukan resistan yang bisa ditembus. Jika dia bisa tembus ke 130, otomatis dia bisa melanjutkan sampai 160. Ya. Tapi jika belum tembus, belum bisa break, mungkin masih di bawah, mau kembali ke 110 atau 120. Bagaimana kondisi daripada fundamentalnya? Itu masyarakatnya masih 37%, masih oke. Bagaimana fundamentalnya? Fundamental dalam 4 tahun terakhir itu rugi ya, rugi terus. Net profitnya itu terus kerugian itu total 38 miliar ya.
Kerugian bersih 38 miliar. Equity-nya hanya 633 miliar, sedangkan utangnya sudah 2 triliun di sini. Jadi teman-teman bisa lihat juga untuk DER dari saham di KFT ini juga sudah cukup besar ya. 3 kali lebih. Berdasarkan PBV sudah 1 kali. Berdasarkan keuntungan nggak ada. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini untuk investasi jangka panjang, untuk saham DKFT ini belum bagus lagi. Dari segi DER-nya ini rawan. Dari segi keuntungan juga rawan. Ya. Jadi dari segi PV udah di atas harga wajar juga. Jadi teman-teman harus niatkan lagi ini mau investasi atau mau trading di sini. Jadi kalau mau teman-teman mau trading ya silakan. Kalau mau investasi saya sarankan jangan investasi di saham yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Itu ada SKMI. SKMI ini equity-nya negatif. Masyarakatnya 15% masih bagus. Namun dari segi equity-nya udah negatif, artinya utangnya sangat-sangat besar udah. Berapa total utangnya? Total utangnya 631 miliar. Sedangkan equity-nya itu minus. Gimana ya? Nggak ada modal lagi, sudah minus modalnya. Modalnya udah terutang. Apalagi ditambah dengan utangnya. Berarti total di sini sudah 700 miliar lebih dia utangnya. Equity-nya terutang, utang juga bertambah banyak. Berdasarkan per PBV sudah sangat tidak bagus untuk diinvestasikan. Jadi teman-teman harus jeli, harus bisa menganalisa suatu saham untuk bisa investasi dengan meminimalkan resiko itu sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung sebesar-besarnya. Oke, kita lanjut. Ada saham BBYB. Dari segi teknikal, kalau bisa dia tembus 2.800, mungkin naik akan membentuk resistan yang terbaru dari saham BBYB ini. Tapi kalau saya lihat di sini dia sudah beberapa kali naik. Berapa kali dia naik gimana? Kalau misalkan saya lihat sepertinya agak sulit menembus 2.800. Karena saham itu ada beberapa kali naik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali titik dia yang dinamakan 5 kali titik itu wave, ada 5 wave. Dia wave 1 naik, wave 2 turun, koreksi sedikit, wave 3 naik lagi, wave 4 turun sedikit, wave kelima itu naik yang paling tinggi baru wave A, B, C, D. Itu naiknya nggak sampai ke wave 5, habis itu turunnya lagi ke wave A, sejajar wave A baru turun lagi dia ke bawah. Dia membentuk wave. Sedangkan waktu birisnya juga kayak gitu ya. Karena saham itu sekali naik koreksi sedikit ya ada kurang lebih dia 3 kali naik ya. Dan naik ke 4 kali naik lah, tapi yang keempat itu tidak akan melebihi daripada wave yang pertama. Itu berdasarkan teknikal ya. Namun kita lihat berdasarkan fundamentalnya itu profil masyarakatnya 48%. Berdasarkan equity, ini saham bank. Teman-teman harus paham lagi, kalau saham bank itu equity-nya, maksud saya utang itu tidak terlalu berpengaruh terhadap equity. Makin besar equity atau liability itu semakin bagus ya. Namun berdasarkan PBV di sini sahamnya sudah 16 kali dari harga wajarnya. Ini kurang bagus untuk diinvestasikan. Sedangkan ROE-nya minus 30%. Oke, publiknya bagus, komposisinya, namun dari tahun ini sahamnya udah kurang bagus untuk diinvestasikan ya, udah naik banyak ini. Oke, kita lanjut itu di MTEX. Kita analisa fundamental sedikit, sama seperti di MTEX ini, saya melihat MTEX itu lagi dia belum bisa menembus 2.400, apalagi yang di 2.800 masih jauh. Jadi kalau menurut saya di 2070 ini dia yang jelas kalau saya lihat untuk menembus 2.400 itu agak berat masih. Namun itu bisa saja terjadi jika volumenya kuat. Tapi berdasarkan tren dia memang masih
downtrend. Untuk jangka pendek untuk teman-teman mau trading ya silakan di saham ini, tapi kalau untuk investasi kayaknya sepertinya belum ya. Belum nampak bagusnya, masih dalam keadaan bearish. Jadi dalam publiknya masyarakat itu 23% oke. Berdasarkan valuasi, karena ini saham valuasinya saham teknologi, jadi kita harus bandingkan. Memang kalau dari segi per sudah tinggi juga ini. 437 per itu menandakan per itu sama dengan gini. Kalau kita punya perusahaan atau kita punya bisnis 100 juta, kita punya keuntungan tiap tahun itu 20 juta. Artinya 5 tahun perusahaan kita atau 5 tahun keuntungan modal itu sudah bisa dikembalikan lagi dengan keuntungan 20 juta per tahun. Beginilah dia ceritanya. Jadi per itu adalah 20 tadi dibagi dengan, misalnya harga saham dia itu di 100 juta dibagi dengan 20, artinya 5. Per inilah yang tadi 5. Harga dibagi dengan keuntungan. Ya. Begini juga di 20/70 dengan keuntungan itu di Rp5 kita bagi itu sudah besar sekali sampai 437. Jadi 437 tahun baru bisa kembalikan modal. Kalau teman-teman invest di sini. Jadi untuk investasi di sini kurang bagus menurut saya karena valuasinya sudah sangat tinggi. Ya. Oke, kita lanjut lagi ada Trim. Bagaimana saham Trim ini? Ini baru nih. Kita jarang bahas beberapa hari yang lalu. Berdasarkan teknikal dia sudah reversal ya. Sudah reversal di 1 tahun ini. Untuk saat ini kalau dia tembus 396 bisa menuju 458 ini. Terus bagaimana valuasi dia di profilnya? Profilnya 41% udah termasuk oke. Sahamnya masih untung Rp9. Liability-nya itu cukup besar ya dibandingkan dengan equity. Artinya dia sudah lebih 2 kali daripada equity-nya. Utangnya sudah lebih daripada 2 kali. PBV-nya juga sudah lumayan tinggi di 3 kali. Per-nya 44 kali. Ini per relatif kalau kita investasi di sini 44 tahun baru bisa kita balik modal ya. DER-nya 262 kali, 2%. Ya kalau di DER itu 2,6 kali. Kalau persen itu 262%. Oke. Untuk di saham ini kesimpulannya ini belum bisa layak untuk diinvestasi. Namun kalau teman mau trading, teman-teman itu silahkan ya. 10-20% mungkin bisa dapat di sini, tapi saya tetap sarankan itu harus yang udah bisa trading ya, bukan teman-teman mau coba-coba di sini, jangan. Teman-teman kalau trading itu harus punya plan yang jelas. Plan yang jelas itu gimana, rugi 2% atau 5% untung TP itu harus jelas ya kalau misal trading. Kalau trading itu hanya asal-asal trading, kalau untung aja TP, kalau rugi nggak mau cut loss itu jangan teman-teman. Karena trading itu harus punya plan yang baik. Oke, lanjut. Itu ada PSKT di sini. PSKT profilnya bagaimana? Masyarakat itu ada 20%, masih oke. Sahamnya dalam 4 tahun rugi tapi nggak banyak-banyak, Rp2, Rp1, Rp3 per sahamnya. Berdasarkan equity sahamnya utangnya masih sedikit, tidak sampai 20%, 18% di sini. Berdasarkan PBV udah agak tinggi juga ini, 3,51 kali. Berdasarkan pernya juga minus 78 kali. Artinya dia rugi 78 tahun baru bisa mengembalikan modalnya. Ini agak kurang bagus ya untuk teman-teman yang mau investasi di PSKT. Terus kayak mana BPT ini? BPT berdasarkan teknikal BPT ini dia masih bearish ya, masih bearishnya sangat jauh ya. Dari 380 dalam 5 tahun terakhir. Profilnya itu 25% masyarakat, masih bagus dari segi profil. Dari segi keuntungan ini sudah tidak bagus. Dari segi utang juga ini udah cukup mewaspadai. Kenapa? Liability-nya cuman, atau maksudnya
modalnya cuma 1,7 triliun. Utangnya 10,6 triliun ya. Sudah 623% atau 6,23 kali utangnya terhadap modal. Ini cukup buruk untuk suatu saham. Jadi kalau teman-teman mau investasi di sini, saya sarankan itu untuk lebih baik itu investasi di saham yang lebih baik fundamentalnya, karena ini utangnya tinggi. Ya, tapi kalau teman-teman ingin trading ya silakan. Risiko semua yang terjadi di sini hanya teman-teman yang merasakan. Siapa yang beli saham, dia yang akan merasakan risiko rugi atau untungnya. Saya hanya mencoba untuk membahas satu persatu saham yang sedang top gainer hari ini ya. CPRO, kalau CPRO bagaimana bang? Kalau CPRO ini kalau saya lihat masih reversal, dia belum sanggup menembus 113 lagi. Tapi dia udah pernah ke 126. Kalau dari segi teknikal kita lihat kalau dia bisa bertahan di atas 100, kemungkinan besar dia bisa ke 113 lagi nih. Kalau tembus di atas itu baru menuju ke, tergantung kuat apa enggaknya itu dari segi volumenya atau dari segi penahanan sahamnya. Publiknya itu atau masyarakat 23%. Kalau dari segi fundamental saham ini sudah valuasinya 2. Per-nya cukup murah sih kalau dilihat dari per. Namun dari harga wajar sudah tinggi. Berdasarkan profil tadi 23% masyarakat, berdasarkan per 2,2 kali. Artinya teman-teman hanya butuh di sini 2 tahun 2 bulan ya. 2 tahun 2 bulan teman-teman bisa mengembalikan modal dengan harga Rp100. Jadi kalau menurut saya ditanya di sini, teman-teman boleh investasi di sini, bagus sahamnya. Tapi teman-teman perlu perhatikan lagi cash flow-nya. Cash flow dari saham ini minus. Jadi artinya dia nggak punya uang nih, uang cash. Minus uang cashnya. Dia butuh sekarang modalnya 133 miliar. Itu untuk cash flow-nya, karena itu dia minus. Berdasarkan DER-nya 136%. Cash ratio-nya udah nggak ada, sama kayak tadi juga 9% ini nggak dihitung ada nih. Tapi ROE-nya itu terlalu tinggi, 100%. 100% ROE-nya, Rp47 per saham. Jadi teman-teman bagus ini investasi saham di sini, namun perlu diingatkan waspada ini DER-nya atau utangnya sudah lebih dari 1 kali atau 136%. ROE-nya cukup tinggi. Untuk cash flow-nya ini minus 133 miliar. Net profit-nya 2 triliun. Ya. Sedangkan equity juga 2,8 triliun. Jadi net profit dalam ini 2 triliun. Berarti keuntungan bersih itu 2 triliun. Besar ya teman-teman ya. Dari segi keuntungan kita lihat besar ini. Ini cukup bagus untuk investasi, namun ada kekurangan di DER-nya dan di cash flow, itu aja. Yang namanya bisnis tetap ada resikonya, karena kita nggak akan menemukan suatu saham yang sempurna di per-nya di bawah 5, PBV-nya di bawah 1, utangnya itu di 0, sekian atau di bawah 1, di bawah 100%, itu agak susah kita temukan teman-teman ya. Karena kenapa, yang namanya saham itu sama juga, dia agak susah yang sempurna. Yang sempurna itu pasti sudah naik PBV-nya tinggi segala macam. Oke, jadi ini coba teman-teman telaah lagi. Saya tidak merekomendasi, saya hanya saya hanya menganalisa saja dan membahas detail dari saham ini. Semua yang terjadi dari investasi itu murni tanggung jawab teman-teman masing-masing. Oke, setelah GZCO itu ada Harum. Harum itu bagaimana teknikalnya? Teknikal kita udah lanjut tadi. Oh, belum ya. Kita baca fundamental dulu. Fundamentalnya PBV udah 4 kali. Ini saham bagus, teman-teman. Tapi PBV-nya sudah 4,92 kali. Utangnya kecil, 38%. Cash flow-nya banyak, 69 miliar dolar. Net profit-nya 37 miliar dolar. Bagus. Ya, tapi sahamnya sudah naik tinggi.
PBV sudah 4, PER sudah 42. Nah, ROE-nya 11,64%. Bagus, di atas 10%. Artinya kalau dia modal 1 triliun, dia bisa mendapatkan 100 miliar per tahunnya ini. Ini bagus sahamnya, tapi untuk sekarang valuasinya sudah tidak bagus lagi, sudah mahal. Memang sahamnya saham bagus, tapi valuasinya sudah mahal. Jadi untuk investasi di sini sudah kurang bagus teman-teman ya. Kita lihat profilnya masyarakat 17% masih oke. Ya. Berdasarkan teknikal itu sahamnya sudah di 11.200. Kalau dia bisa break 11.600, bagus ini. Bisa lanjut ya kan. Tapi kalau nggak bisa, dia bakalan turun lagi ke 9.700. Nah, tapi kalau saya lihat di sini dia sudah ada wave ke 5-nya. Kalau udah ada wave 5, kemungkinan dia sekarang sudah waktunya dia biris. Kalau saya lihat, namun teman-teman pantau sendiri aja gitu. Pantau lagi apakah betul. Kalau saya lihat ini memang sudah agak tinggi harganya. Ya. Berdasarkan teknikal saya sudah kurang berani masuk, berdasarkan fundamental juga. Oke, kita lanjut. Itu ada Antam. Kita nggak bahas lagi ke PIK sudah sering kita bahas. Antam itu valuasinya masyarakat 35%. Valuasinya PBV 2,56 dan PER 22. Kalau valuasi saya tidak masuk, tapi kalau valuasi Warren Buffett ini masih hampir masuk. 22 kali 2 itu berada di 44 bagi 2 itu 22. Ya, di 22. Tapi kalau untuk saya nggak masuk lagi nih. Utangnya kecil 63%. Kalau valuasi saya sudah tidak masuk. Equity-nya 20 triliun, utangnya 12 triliun, masih di angka wajar sekali. Bagus, tapi kayak mana kalau untuk valuasi Warren Buffett itu masih oke ya untuk Antam, tapi kalau dari saya kurang oke menurut saya. 2170 ya. 2170. Kalau menurut saya ini kalau belum bisa break dari harga berapa ini? 2200. Kalau dia belum tembus 2200 atau 2300, ini belum bagus untuk teknikal kalau saya lihat. Tapi tergantung teman-temannya lagi. Kalau memang teman-teman ilmunya lebih di atas saya, ya silakan. Semua resiko yang terjadi dalam investasi ini adalah tanggung jawab teman-teman masing-masing ya. Kita nggak bisa jauhin, teman-teman nggak bisa menyalahkan saya dan saya tidak menyalahkan teman-teman. Semua di sini murni adalah investasi. Jadi semua ada resikonya. Oke. Sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kita yang belum sama sekali tahu bagaimana itu membaca fundamental suatu saham. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.